Assalamualaikum Ayah Bunda, selamat bergabung pada acara sore hari ini. Di sini ada Bunda Nabila Isdiana, ada wali murid dari Farah. Selamat datang Ayah Bunda. Gimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sembari kita menunggu Ayah Bunda yang lainnya. Kita mulai. Waktu jam berapa? Jam berapa? Ya, baru ya. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang bergabung. Ada bundanya Yanuar, bundanya Faris Diaul Haq. Ya. Assalamualaikum Bunda. Ya. Mulai. Ada bundanya Syauki juga, Tri Syauki. Oke, Assalamualaikum Bunda. Insyaallah sehat Bunda? Alhamdulillah. Sebentar lagi acara kita akan mulai, nggih. Mari kita menunggu yang lain. Menit lagi. Baik, kita mulai, nggih, Ayah Bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMPIT Anak Soleh Mataram, Ustazah Yufita Nurma Yuliana SSI. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati Koordinator Bidang Al-Quran. Dan yang kami hormati Ayah Bunda Wali Murid SMPIT Anak Soleh Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa mengikuti acara sosialisasi program SMPIT Anak Soleh Mataram semester genap tahun 2020-2021 pada sore hari ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kita pada junjungan Nabiullah, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Baik, saya selaku
pembawa acara pada sore hari ini. Saya Bayi Anggi Fitriati Ningsih yang akan menemani ayah bunda sampai akhir acara. Sebelum saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini, yakni susunan acara sosialisasi program SMPIT Anak Soleh Mataram semester genap 2020 atau 2021 1 9 Januari 2021 dengan acara sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan. Acara kedua tilawah. Acara ketiga sambutan kepala SMPIT Anak Soleh Mataram. Acara keempat sosialisasi program SMPIT Anak Soleh Mataram dari bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan koordinator bidang Al-Quran. Acara ketujuh yaitu sesi tanya jawab. Acara kedelapan yakni penutup. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda sekalian. Baik, kita beranjak ke acara pertama, yakni pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, yakni tilawah. Pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ustadz Hurman Khairi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustadz Hurman Khairi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Acara selanjutnya, yakni sambutan Kepala SMPIT Anak Soleh Mataram kepada Ustazah Yufita Nurma Yuliana SSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, yang kami hormati orang tua dari Ananda SMPIT Anak Soleh Mataram. Semoga keberkahan dan kesehatan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayah bunda. Yang kami hormati juga para dewan guru yang sudah luar biasa mempersiapkan acara ini ya. Semoga acara ini nanti berlangsung dengan baik dan semoga amin ya rabbal alamin, dan semoga tidak semoga apapun kekurangannya nanti mohon kami dimaafkan, begitu nggih ayah bunda. Untuk selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama begitu ya di acara walaupun via Zoom, tapi kita berharap dengan acara ini bisa memberikan saluran yang positif, segala informasi dan komunikasi yang mungkin bisa jadi ada yang tersumbat begitu. Jadi kalau saluran yang tersumbat pasti memberikan penyakit, begitu juga dengan kalau misalnya tidak ada timbal balik antara keluarga orang tua dengan pihak sekolah, maka khawatirnya nanti menjadi penyakit begitu ayah bunda nggih. Jadi gitu, kita berharap adanya sebuah kerjasama yang positif antara sekolah dan rumah, karena bagaimanapun ini adalah dalam rangka mendidik anak-anak kita. Jadi bukan hanya sekedar anak-anak ayah bunda, tetapi juga ini sudah menjadi anak-anak kami, dan kami berharap juga kami bisa mampu menjadi salah satu penghantar bagi Ananda untuk dalam rangka kebaikan-kebaikannya, begitu nggih. Jadi kita berharap nanti dalam pemaparan program ini juga akan tersampaikan tidak hanya pemaparan program dari kami di semester 2 ini, tapi kami juga sangat berharap adanya masukan-masukan baik itu positif atau negatif. Disampaikan saja ayah bunda, disampaikan aja di forum ini, atau mungkin kalau misalnya nanti tidak ada kesempatan di forum ini bisa disampaikan melalui wali kelas kah, atau melalui kami langsung begitu. Sehingga insya Allah ya dengan komunikasi yang lancar, kami yakin bahwa apa yang kami lakukan pasti banyak sekali kekurangan-kekurangan, sehingga setiap kekurangan itu kami berharap masukan-masukan dari orang tua itu bisa memberikan sebuah tambahan suntikan gitu ya, tambahan suntikan energi bagi kami untuk merubah ketika ada sistem-sistem yang mungkin bisa jadi kurang begitu. Selanjutnya ayah dan bunda,
kemarin kami sudah melakukan pengajuan kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk melakukan tatap muka. Tetapi Ayah Bunda, memang ya akan ada uji coba tatap muka terbatas itu sepekan lagi. Jadi tanggal 14-an insya Allah akan ada tatap muka terbatas, uji coba tatap muka terbatas selama 2 pekan. Dari hasil tatap muka itu nanti akan hasilnya adalah apakah akan berlangsung tatap muka ataukah dipending lebih dahulu. Tetapi Ayah Bunda, tetap saja ya, semua keputusan itu ada pada Ayah dan Bunda. Ketika misalnya Ayah dan Bunda lebih nyaman Anda untuk belajar online begitu, lebih nyaman mungkin khawatir dan lain-lain dan lebih nyaman bagi Ayah Bunda untuk mengonlinekan Ananda ini untuk belajar di rumah, kami juga tidak masalah. Kami akan memberikan fasilitas baik offline maupun online. Jadi bagi Ananda yang mungkin tidak bisa begitu ya, tidak diizinkan untuk pembelajaran offline, pembelajaran tatap muka, maka kami juga memfasilitasi pembelajaran online begitu. Ayah Bunda, selain itu juga nanti akan dipaparkan ya. Jadi dalam pekan-pekan ini kami juga melakukan pembenahan dalam hal sarana prasarana agar memenuhi standar protokol kesehatan begitu ya. Dari mulai kami kerjasama dengan pihak puskesmas begitu ya. Itu udah selesai ngomong memang. Ya. Jadi ketika kami juga sudah melakukan kerjasama dengan puskesmas begitu, jika terjadi ada hal-hal yang mungkin bisa jadi tidak kita inginkan begitu. Yang kedua, bentar Ayah Bunda, ini malah Mas. Ya, mohon maaf Ayah Bunda ada gangguan begitu nggih Ayah Bunda. Jadi kami membuka peluang bagi sarana prasarana dari mulai wastafel setiap depan kelas. Jadi setiap depan kelas kami ada wastafel yang insya Allah air selalu mengalir begitu, dan hand sanitizer juga tersedia di tiap kelas. Begitu juga dengan sabun untuk cuci tangan, dan juga kami juga ada persediaan masker ketika misalnya Ananda maskernya mungkin ada yang kotor atau apa begitu, kami sediakan cadangan begitu. Jadi begitu Ayah Bunda, ini untuk mengantisipasi adanya kalau misalnya ada hal-hal yang nanti kita berharap tidak terjadi ya di tatap muka. Kita kemarin sudah melakukan tatap muka selama beberapa bulan kemarin begitu ya, dan alhamdulillah Ananda cukup lumayan patuh begitu. Kami juga akan melakukan perbaikan dalam hal penjemputan sehingga tidak ada kerumunan dimanapun begitu. Sehingga hal-hal kegiatan-kegiatan yang melakukan kerumunan akan kami hilangkan. Misalnya kepulangan begitu, atau sholat duha juga kami meminta nanti sholat duha di rumah begitu. Ketika di sekolah juga kalau misalnya terpaksa tidak dilakukan di rumah, baru dilakukan Ananda di sekolah. Begitu ya Bunda, nanti apapun pemaparannya akan disampaikan setiap bidang, baik kurikulum, kesiswaan, atau bidang Al-Quran. Tapi sekali lagi, dengan keterbatasan kami berharap segala masukan itu diberikan kepada kami. Insya Allah begitu Ayah Bunda yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustazah Yuvita Nurma Yuliana. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi program SMPIT Anak Soleh Mataram semester genap tahun 2020-2021. Yang pertama dari bidang kurikulum. Kepada Ustazah Tias Ayuwardani SPD kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sudah nggak mute. Halo, apakah
suaranya cukup terdengar? Suaranya kecil, Ustazah, kurang keras. Kecil ya? Halo? Masih kecil? Masih kecil. Kurang keras. Halo, sudah cukup? Ya, udah bisa terdengar. Ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Ayah Bunda, saya ucapkan terima kasih telah bergabung. Berikut ini adalah pemaparan dari bidang kurikulum untuk kegiatan Ananda selama 1 semester di semester genap ini. Baik, panitia, silahkan mohon di share screen untuk PPT-nya. Oke, saya aja langsung ya berarti ya. Baik, kurikulum SMPIT Anak Soleh Mataram semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Baik, ini adalah rencana kegiatan pada semester 2 yang terdapat pada kalender pendidikan kita. Nanti tidak saya paparkan seluruhnya ya, hanya sebagian, tapi nanti akan kami share di grup wali kelas masing-masing. Tulisannya terlalu kecil ya, sudah cukup jelas nggih, Ayah Bunda? Cukup jelas, Ustazah Anggi? Jelas, tapi suaranya bisa dibesarin misalnya? Kurang? Kurang. Baik, sebentar. Tulisannya udah jelas. Screen-nya. Oke, cek. Halo. Cukup? Ya, ya, cukup. Ya. Dari bulan Januari, tadi kita telah melaksanakan tadi pagi, ya, telah melaksanakan webinar motivasi Al-Quran. Kemudian ini adalah kegiatan-kegiatan seperti biasa, setiap Sabtu akan ada Quranic Sunday, kemudian ada program-program baru juga dari bidang kesiswaan dan bidang Quran lainnya. Nah, untuk kurikulum sendiri, mohon maaf agak berisik ya sepertinya ya. Saya lagi di mute. Ya. Kemudian pada bidang kurikulum, ini nantinya Ananda tetap akan melaksanakan proyek, di mana proyek nanti akan menjadi tugas penilaian pengganti mata pelajaran seni budaya dan prakarya, karena pada pandemi ini kita tidak melaksanakan pembelajaran seni budaya dan prakarya secara khusus. Jadi kita memakai dengan memakai proyek sebagai penggantinya. Kalender pendidikan belum muncul ya? Coba saya share ulang. Sudah muncul kalender pendidikan? Oke. Baik. Tadi yang saya sampaikan untuk proyek, ada presentasi dari Ananda. Jadi nanti kami akan memilih di antara Ananda yang hasil pekerjaan atau hasil proyek yang dikerjakan di rumahnya kami anggap cukup untuk mewakili teman-temannya, ya. Jadi tidak semua nanti presentasi, hanya kami pilih sebagian. Kemudian ini proyek yang pertama dan proyek yang kedua nanti insya Allah ada di bulan Maret ya. Ya, ini presentasi proyek kedua di bulan Maret. Nah, selain itu sebenarnya ketika kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dari bulan Januari, kurikulum sudah merencanakan untuk dapat melaksanakan bimbingan AKM, yaitu seperti ujian nasional atau ujian kelulusan, namun sistemnya sekarang yang ujian adalah kelas 8. Nah, sedangkan untuk kelas 9, info sampai hari ini bahwa hanya akan dilaksanakan ujian sekolah. Namun ini masih simpang siur ya, jadi tapi dari sekolah sudah merencanakan untuk mengadakan pengayaan atau seperti persiapan untuk anak-anak kelas 8 dengan AKM dan anak-anak kelas 9 dengan
ujian sekolah. Dan persiapannya sekitar dari bulan Januari sampai nanti insya Allah bulan sebelum mereka ujian sekolah kira-kira bulan Maret insya Allah. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa nanti kita akan ada UTS di bulan Maret. Kemudian yang di sini ini adalah perkiraan ujian sekolah ya di bulan Maret pekan ke-4 ini ada perkiraan ujian sekolah. Dan kemudian yang ini April tanggal 12 ini adalah perkiraan awal libur Ramadan. Begitu seterusnya nanti dapat ayah bunda pelajari saat kami kirim ke selanjutnya. Ya, ayah bunda saat nanti pembelajaran atau pandemi sudah mulai membaik, kami merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Ya, namun seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Yufi, bahwasanya anak-anak tetap dipersilahkan untuk memilih mau ikut online atau offline, mau ikut daring atau luring. Ya, sehingga silakan ayah bunda dapat memilih kalau misalnya masih takut dengan pandemi atau anak-anak sedang sakit, boleh memilih belajar online saja. Namun kami juga menyediakan fasilitas untuk pembelajaran secara tatap muka. Ya. Dalam 1 pekan ada 3 hari untuk pembelajaran tatap muka. Insya Allah dimulai dari jam 7:30 sampai jam 11.30 sudah bisa dijemput. Ya, masing-masing kelas mendapat jatah 3 hari. Kemudian online-nya itu 2 hari. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ayah bunda agar mempersiapkan Ananda dalam pembelajaran di sekolah nanti, yang pertama adalah selalu menggunakan masker dan face shield saat berada di lingkungan sekolah. Nah, ini terkadang anak-anak lupa, jadi kami harus sering ingatkan. Bahkan kadang ada yang tidak membawa masker, tapi insya Allah di sekolah sudah kami sediakan masker. Namun kami ingatkan sekali lagi untuk orang tua agar ayah bunda menyiapkan ini masker dan face shield ini. Kemudian selanjutnya hand sanitizer, lalu alat tulis dan spidol whiteboard-nya. Spidol ini kami maksudkan supaya nanti ketika anak-anak diminta untuk mengerjakan ke depan, dapat menggunakan spidolnya sendiri, jadi tidak saling pinjam dengan guru dan juga teman-teman yang lain. Kemudian selanjutnya adalah membawa bekal, air dan makanan yang cukup, karena nanti tidak ada jam istirahat ya untuk meminimalkan kontak anak-anak dengan yang lainnya, sehingga tetap akan diberi waktu untuk makan dan minum di sela-sela pelajaran. Namun harapannya mereka juga tidak saling berbagi gitu ya. Jadi dilarang saling pinjam dan dilarang saling berbagi antar teman. Lalu kemudian hal-hal yang hal-hal yang perlu diperhatikan adalah apabila ada gejala sakit, meskipun itu sakit ringan, demam, batuk, pilek dan sebagainya, mohon Ananda tidak perlu untuk masuk ke sekolah ya. Sekali lagi pembelajaran online tetap akan diberikan, sehingga jangan khawatir Ananda ketinggalan pelajaran. Dan kemudian untuk sholat duha juga diusahakan agar dikerjakan di rumah, sehingga di sekolah itu sudah siap untuk menerima pelajaran. Kalaupun memang terburu-buru harus mengerjakan sholat duha di rumah, di sekolah, mohon ayah bunda sudah memastikan Ananda sudah wudhu terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan tentang proyek. Di sini kalau semester 1 kemarin kita mengerjakan beberapa proyek ya. Dan alhamdulillah beberapa terlaksana dengan baik dan laporan juga sudah masuk. Namun masih ada juga yang belum. Dan yang belum itu ketahuan dari nilai UTS. Nilai UTS beberapa Ananda di pelajaran prakarya dan seni budaya ada yang 0. Alasannya apa? Alasannya karena sama sekali tidak melaporkan proyeknya. Nah, karena dari situ kami berharap untuk semester 2 ini, ayah bunda mohon mengawal Ananda untuk mengerjakan 2 proyek saja. Ya, jaraknya ini 1 bulan. Proyek yang pertama adalah Soy Good, yang kedua adalah tape singkong manis. Nanti modul proyek akan kami share juga di grup wali kelas, di mana di situ telah jelas dituliskan alat bahan, cara pengerjaan, dan sebagainya.
sekali lagi bahwa proyek ini adalah digunakan sebagai penilaian mapel dari prakarya dan seni budaya, dan juga dapat meningkatkan skill Ananda di rumah, gitu ya. Nah, ini yang terbaru dari sekolah, bahwasanya insya Allah ini sedang dikembangkan web sekolah ya, yang mana orang tua nanti dapat mengecek laporan kehadiran, tugas-tugas, hafalan, murojaah, tilawah, dan amal yaumiyah Ananda tiap pekan. Ya, dengan satu kali klik, nanti ayah bunda dapat melihat, oh anak saya hadir di pelajaran Al-Quran, anak saya hafalan hari ini, anak saya sudah mengerjakan tugas-tugas, dan sebagainya. Nah, dari sini ayah bunda dapat melihat di mana Ananda ini kosong tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Bahkan ketika pekan sudah berlalu pun ayah bunda masih tetap bisa mengecek, oh pekan 1 anak saya belum mengerjakan ini, pekan 2 belum mengerjakan ini, dan sebagainya. Jadi nanti akan segera kami launching untuk webnya. Untuk sementara ini ayah bunda dapat bertanya kepada wali kelas untuk laporan tugas-tugas apa saja yang belum, atau mungkin keaktifan Ananda dalam pembelajaran. Nah, baik, ini presentasi nilai di rapor semester. Bahwasanya kita mengambil ulangan harian dan tugas-tugas itu 30% dari nilai Ananda. Kemudian UTS dan UAS 20%, sehingga orang tua dapat mengecek untuk ulangan harian dan tugas karena memiliki proporsi yang lebih besar daripada UTS dan UAS. Mohon untuk rajin-rajin mengingatkan Ananda agar tidak menyepelekan tugas-tugas hariannya. Karena di sini punya proporsi yang lebih tinggi daripada UTS dan UAS-nya begitu. Baik, mungkin itu saja sedikit dari kurikulum. Apabila nanti ada pertanyaan di sesi terakhir setelah presentasi yang lain dapat ditanyakan lebih jelas. Demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustazah Tias selaku waka di bagian kurikulum. Selanjutnya pemaparan program bidang kesiswaan. Dalam hal ini kami persilahkan kepada Ustadz Fitrah Saputra SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ila yaumiddin. Yang tiang hormati, yang tiang muliakan, ayah bunda, para orang tua, Ananda kami SMP Tiana Soleh Mataram dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan para guru, para waka, kemudian rekan-rekan karyawan, pegawai SMP Tiana Soleh Mataram yang berkesempatan hadir pada pertemuan pada sore hari ini. Insyaallah kami dari bidang kesiswaan berikut ini akan menyampaikan beberapa program yang sudah kami siapkan untuk Ananda kita di semester 2 ini. Silakan dilanjutkan, Ustaz Zainal. Ayah bunda sekalian rahmat Allah SWT, sebagaimana yang kita sama-sama maklumi, pandemi ini sudah membuat kita mau atau tidak mau, ya suka atau tidak suka, akan membatasi gerakan kita, membatasi aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian tentu kita tidak bisa berserah diri begitu saja, tidak bisa membiarkan kondisi ini begitu saja, maka kita harus terus melaksanakan aktivitas sehari-hari kita tentu dengan perhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, maka kami dari bidang kesiswaan SMP Tiana Soleh Mataram juga insya Allah akan melakukan beberapa ikhtiar dalam rangka tetap memberikan hak dasar pendidikan bagi anak-anak kita. Jangan sampai kemudian kondisi pandemi ini, ya bunda sekalian dan rahmatullah,
membuat anak-anak kita tidak mendapatkan hak dasar mereka yang salah satunya adalah dalam hal pendidikan. Nah, tentu program-program yang akan kami laksanakan di semester yang kedua ini akan sangat dinamis sekali sebagaimana kondisi kita ya yang berubah dari hari ke hari. Beberapa waktu yang lalu kami menerima kabar bahwa kita akan melaksanakan simulasi, kemudian sempat juga ya tidak jadi, kemudian kembali pemerintah kita melakukannya kembali. Nah, ini sebagai bukti bahwa sangat dinamis sekali. Oleh karena itu program yang kami ikhtiarkan dari semua bidang, baik kesiswaan, kemudian kurikulum, ya Al-Quran dan lain sebagainya, tentu nanti akan tergantung dari perubahan kondisi yang ada. Nah, maka dukungan dari ayah bunda sungguh sangat kami harapkan dalam rangka lancarnya, dalam rangka tercapainya, terwujudnya apa yang menjadi target-target sekolah. Berikutnya, nah kami di bidang kesiswaan untuk semester 2 ini memiliki 2 program secara garis besar. Ada program pekanan ayah bunda dan ada program bulanan. Berikutnya yang program pekanan, ada beberapa program. Yang pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazah Tias tadi di bidang kurikulum, bahwa semua bentuk evaluasi Ananda nanti, baik itu evaluasi kurikulum maupun kesiswaan dan Al-Quran, itu kita akan buat dia berbasis aplikasi. Alhamdulillah aplikasi sudah rampung kami buat. Insya Allah nanti kita akan coba uji coba, mungkin mulai pekan ini kita akan coba uji coba aplikasi kita sehingga all in one nanti semua informasi tentang Ananda itu bisa ayah bunda akses langsung ya dengan satu klik saja. Nah, ini sebagai salah satu bentuk respon kami terhadap beberapa masukan dari ayah bunda yang mudah-mudahan bisa lebih memudahkan lagi ya di masa pandemi ini. Semuanya insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi lebih mudah lagi, termasuk dalam rangka kita melihat bagaimana perkembangan anak-anak kami. Nah, kami di sekolah membuat program bahwa evaluasi itu akan kita launching atau akan kita rekap dia setiap hari Senin. Ya. Setiap hari Senin. Nah, filosofinya adalah bahwa hari Senin itu waktu di mana Allah SWT ya mengangkat ya amal-amal kita, para malaikat mengangkat amal-amal kita menuju Allah SWT. Hari Senin dan hari Kamis. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengisi mutabaah yaumiyah di hari Senin ini juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari hari itu sendiri. Nah, maka peran aktif dari ayah bunda untuk mengingatkan Ananda mengisi form evaluasinya atau mungkin ayah bunda yang mengisi melalui gadgetnya. Nah, ini sangat kami harapkan sehingga nanti memudahkan teman-teman wali kelas ya, ustadz-ustadzah wali kelasnya masing-masing untuk mengunggahnya ke aplikasi. Kemudian infak pekanan. Ya, layanan pekanan kami yang berikutnya adalah infak pekanan. Bagi ayah bunda yang Ananda kelas 7, nah ini belum sempat mencicipi program ini karena keburu kita terkena pandemi. Nah, bagi Ananda yang kelas 8 dan kelas 9, dulu kita ada program Anak Soleh Berbagi namanya, setiap hari Jumat di akhir bulan. Sekarang kita ganti namanya ya Bunda, kita beri nama dengan Anak Soleh Membeli Surga. Nah, ini kegiatannya berupa kegiatan bersedekah oleh semua warga sekolah. Tidak hanya Ananda, bisa juga orang tua, bahkan guru dan karyawan. Jadi semuanya melaksanakan kegiatan ini yang dilaksanakan setiap hari Jumat, setiap pekan. Ya, sekarang kita laksanakan dia setiap pekan, bukan di akhir bulan sebagaimana kegiatan sebelum pandemi. Kemudian infaknya bisa dikumpulkan di hari Jumat tersebut ya melalui via transfer atau melalui wali kelas nanti ketika sudah ada pertemuan offline dengan anak-anak. Nah, ini bulanan laporannya akan kami sampaikan setiap awal bulan di bulan berikutnya. Nah, ini program pekanan. Berikutnya program pekanan yang lain adalah kita akan kembali mensyiarkan puasa sunnah. Ya, lagi-lagi selama pandemi ini program puasa sunnah kita setiap hari Kamis itu terputus ya karena mungkin ketidaksiapan kita menghadapi pandemi sehingga banyak program-program yang kemarin selama 1 semester tidak berjalan, dan insya Allah kita akan kembali bangkitkan semangat anak-anak kita untuk mengkencangkan kembali ya amalan-amalan sunnahnya. Salah satunya adalah fasting day, ya kita berpuasa sunnah setiap hari Kamis.
ya setiap hari Kamis, setiap pekan, dan ini akan dimasukkan ke dalam form mutabaah nanti yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi ayah bunda untuk Ananda. Nah, begitu juga program BPI yang alhamdulillah walaupun di masa pandemi kemarin kita melakukan beberapa penyesuaian dengan kelas-kelas online untuk BPI, insya Allah akan kita lanjutkan untuk semester ini dan tidak ada perubahan yang yang terlalu banyak terkait dengan program ini. Jadi kita melanjutkan program yang sudah lalu. Berikutnya kita juga memiliki program bulanan. Ini juga sekali lagi adalah kelanjutan dari program kita sebelum pandemi dulu. Perlu ayah bunda ketahui sebelum pandemi kita khataman ya sekali sebulan itu di hari Jumat. Dari Jumat pagi itu semua anak-anak kita kumpulkan untuk kita membaca Al-Quran, dibagi juznya. Ya, Ananda ini membaca juz ini, seterusnya sampai semuanya juz 1 sampai 30 kemudian kita khataman bersama. Nah, di masa pandemi ini insya Allah akan kita laksanakan dengan format yang sedikit kita sesuaikan, yaitu dengan format online. Ya, jadi bisa dilaksanakan di luar jam sekolah, kemudian melibatkan semua siswa dan dilaksanakan melalui Zoom meeting atau aplikasi seminar yang lain ya, aplikasi online yang lain. Nah, di bulan ini insya Allah kita akan rangkaikan nanti dengan mabitnya anak-anak. Jadi mabit online anak-anak, kemudian Mbak Daisha nanti salah satu sesinya adalah khataman. Nah, insya Allah ini layanan bulanan yang bisa kami siapkan untuk pandemi ini. Berikutnya, bagi Ananda yang pengurus dan anggota OSIS, ya kami informasikan pada ayah bunda pembina OSIS yang sebelumnya Ustadz Muhammad Zakaria SPD, karena beliau sekarang diamanahkan menjadi Waka Sarana dan Prasarana, maka pembina OSIS kita minta di handle atau diampu oleh Ustadz Rahman. Nama lengkap beliau Ustadz Asmika Rahman MPD. Beliau mengajar PKN ya kelas semua kelas nih. Nah, ini jadi nanti adik-adik OSIS nanti yang akan menjadi pembina OSISnya adalah Ustadz Rahman. Nah, agenda kita untuk adik-adik atau anak-anak kita yang pengurus OSIS, ya anggota OSIS ini insya Allah akan kita mulai optimalkan kembali setelah kemarin istirahat panjang selama 1 semester ya. Kita akan mulai nanti dengan workshop yang akan kita laksanakan tanggal 23 Januari 2021. Salah satu isi dari workshop itu ayah bunda adalah untuk mempersiapkan acara-acara virtual kita menyambut peringatan HBN Hari Besar Nasional dan HBI Hari Besar Islam. Kita ada Isra Mi'raj ya, kemudian ada Hari Pendidikan nanti di bulan Mei. Kemudian di semester ini kita juga kebagian Ramadan, ya masih kondisi suasana Ramadan di semester 2 ini. Nah, ini nanti insya Allah kita akan minta anak-anak di workshop itu membentuk kepanitiaannya, kemudian menyampaikan seperti apa acara yang mereka inginkan, kemudian mereka yang menghandle-nya sendiri. Insya Allah semua ini kita rencanakan, semuanya kita dalam bentuk virtual dulu, kegiatan-kegiatan online. Mungkin ayah bunda mengikuti kegiatan Ananda di semester yang lalu, kita ada lomba video, kemudian ya ada lomba memasak dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat kreasi dari anak-anak kita, mudah-mudahan dengan melibatkan langsung mereka, ini akan lebih kreatif lagi ide-ide yang mereka hasilkan. Berikutnya, untuk ekstrakurikuler ya kita masih di platform daring ya, dalam jaringan ya online yang kemarin tetap berjalan kecuali satu yang kita arsipkan yaitu cooking class. Nah, ini karena peminatnya yang kurang ya. Jadi untuk cooking class sementara ini kita arsipkan dulu, kemudian kita akan aktifkan kembali study club yang kemarin sempat diarsipkan yaitu English dan Arabic club, kita akan aktifkan kembali. Nah, kemudian kita sudah punya grup hadrah ya bunda. Dan kemarin sempat latihan sebelum pandemi itu ya yang lihat itu sudah lumayan kompak. Nah, ini yang ingin kita aktifkan kembali karena insya Allah perlengkapannya sudah sangat lengkap sekali di sekolah, satu set. Ya tinggal anak-anak berlatih lagi, ya melatih kompakannya yang sudah kemarin sempat ya beberapa kali latihan. Nah, kemudian ada satu yang kami tawarkan untuk bulan ini, yaitu untuk semester ini, yaitu tahsin dan tajwid bersanad. Jadi subhanallah ini adalah program yang sangat luar biasa. Kalau ustadz-ustadzahnya ini belum ada satupun yang bersanad dan menuju ke bersanad, insya Allah
sudah didahului oleh ustadz-ustadzahnya. Kita ada pelatihan tajwid dan tahsin bersanad ayah bunda. Dah ini akan kita coba tularkan ke anak-anak. Ya, nanti sampai sanadnya itu ya sampai ke Imam Hafiz ya Ibnu Asim yang kita gunakan di Indonesia ya. Nah ini kami peruntukkan untuk Ananda yang kelas 9 dan kelas 10 SMA. Jadi kelas 9 saja untuk SMP itu. Ya, dan ini kriteria atau ketentuan dan syaratnya itu ada ketentuannya. Ya, nanti di di pertemuan lanjutan nanti di wali kelas akan kami sampaikan. Ya, minimal 15 orang. Ya, ya Bunda, 15 orang anak-anak kita. Kalau ada yang berkenan mengikuti program ini akan sangat luar biasa sekali. Insya Allah dalam waktu 1 tahun ya, itu mudah-mudahan bisa mencapai sanad ya sampai ke Imam Hafiz ya yang kita gunakan di Indonesia. Nah, insya Allah. Nah berikutnya ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir kita ada layanan konseling. Ada 2 jenis yang kami siapkan. Yang pertama adalah home visit, sebagaimana yang ayah bunda mungkin ada beberapa yang sudah menerima kami, ustadz-ustadzahnya yang melakukan home visit ya karena suasana pandemi. Kemudian nanti bisa juga ya bentuk layanan konseling kami itu dalam bentuk jadwal ya dengan bertemu dengan Ustadz Muzani di sekolah atau Ustadz Muzani yang yang berkunjung. Nah, ini beberapa program di semester 2 ini yang bisa kami tawarkan dari bidang kesiswaan. Sekali lagi mohon dukungan dari ayah bunda semua, semoga apa yang kami coba ikhtiarkan ini bisa kita sama-sama laksanakan, bisa kita sama-sama sukseskan. Kemudian sekali lagi mengutip yang disampaikan oleh Ustazah para sekolah tadi, kalau ada masukan untuk kami untuk perbaikan ke depan, sungguh sangat kami tunggu-tunggu, kami harapkan silakan disampaikan saja, bisa melalui wali kelas atau bisa langsung kepada kami pimpinan di sekolah. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustadz Haji Fitrah Saputra selaku Waka Bidang Kesiswaan. Selanjutnya pemaparan bidang Al-Quran kepada Koordinator Bidang Al-Quran Ustadz Muttaqillah Arsyad SPDI, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ustazah Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara parenting sosialisasi program untuk semester genap ya SMPIT Anak Soleh Mataram pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan keluangan, ya, memberikan barokah untuk acara kita pada sore hari ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya lagi di Lombok Tengah ini. Ya, jadi kondisi hujan besar. Ya mudah-mudahan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, semoga dengan wasilah hujan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan juga berkahnya untuk kita pada sore hari ini. Ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang berbicara tentang Al-Qur'an ini tidak ada habis-habisnya kemudian. Ya, karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Begitu ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah merupakan 2 perkara yang kemudian jika kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, insyaallah kita tidak akan mendapati kesesatan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan wasilah Al-Qur'an ini yang pertama Allah segera mengangkat wabah ini, ya. Kemudian kita kembali kepada kehidupan normal kita, gitu ya. Anak-anak bisa masuk kembali, kemudian
ustadz-ustadzahnya juga bisa mengajar kembali dengan dengan lancar. Dan begitu juga dengan ayah bunda, semoga dengan wasilah Al-Quran juga ayah bunda bisa masuk kerja seperti normal kembali. Yang mudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang kalau dari Al-Quran ya di situ kita ada beberapa program begitu ya. Beberapa program, ada program harian, ya, program pekanan, ya, program bulanan, ya, program tahunan, dan program unggulan-unggulan pada semester genap kali ini. Ya. Ustaz Zen, dilanjutkan Ustaz? Ya, Allah. Jadi ada program harian, program pekanan, program bulanan, program tahunan, dan program unggulan. Program harian ini menyangkut program bagaimana interaksi Al-Quran Ananda setiap hari, ya baik itu di sekolah maupun di rumah, dari sisi ziyadah hafalannya, dari sisi murojaahnya, kemudian dari sisi tilawah. Nah, insya Allah itu akan tergambar pada program harian. Nah, kemudian program pekanan, nanti di situ ada beberapa program-program yang memang sudah kita siapkan setiap pekannya untuk Ananda seperti apa. Dan begitu juga dengan program bulanan, ya program tahunan dan program unggulan, insya Allah akan kami berikan informasinya sesaat lagi. Selanjutnya adalah ini bentuk dari program harian kita. Ya, jadi setiap hari Ananda itu di dalam interaksi dengan Al-Quran, ya. Paling tidak Ananda itu setiap hari adalah ada ziyadah hafalan. Ya, ziyadah hafalan itu bagaimana upaya Ananda di dalam menambah dari sisi kualitas hafalan, kemudian kuantitasnya juga ditambahkan. Ya, kemudian di situ di samping ziyadah hafalan, ya, yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana hafalan-hafalan yang sudah dihafal itu dimurajaah kembali begitu ya. Ada murajaah hafalan, kemudian ada talaqi hafalan. Talaqi hafalan ini berlaku di setiap halaqah ya. Jadi kan pada setiap pembelajaran itu Ananda kita bagi ke dalam halaqah-halaqah kecil, ke dalam kelompok kecil begitu, agar hafalan dan murojaahnya ini bisa terpantau dengan baik gitu. Nah, kemudian talaqi ini dibutuhkan ada dua jenisnya ya. Talaqi ini dibutuhkan ketika misalkan Ananda susah di dalam membaca Al-Quran. Ya, talaqi ini bentuknya nanti ustadzahnya atau ustadznya yang baca, nanti Ananda mengikuti bacaannya begitu. Ya, ini memungkinkan insya Allah sedikit terjadi kesalahan di dalam menghafal Al-Quran insya Allah. Ya, kemudian ada nanti persiapan tilawah. Ya, persiapan dan tilawah mandiri. Jadi setelah Ananda talaqi, ya talaqi hafalan, begitu. Misalkan hari ini Muhammad, misalkan Ananda Setio, misalkan begitu. Hari ini dia mau menghafalkan surah Al-Muluk ayat 1 sampai ayat 5. Nah, di talaqi ini nanti akan dibacakan per ayat oleh ustadz-ustadzahnya begitu ya. Kemudian dibaca per ayat, baru nanti Ananda Tio mengikuti, baru nanti coba dihafalkan begitu. Dibaca berulang-ulang kemudian dihafalkan. Nah, kemudian ada beberapa tambahan pada pada semester kali ini, ada namanya tahsin corner. Ya, ayah bunda. Jadi tahsin corner ini adalah wasilah ya, atau media bagi Ananda yang mungkin kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Ya, nanti ada ada pendampingan khusus bagi Ananda, terutama yang kelas 7 ya. Yang kelas 7 ini yang masih susah di dalam membaca Al-Quran, insya Allah nanti ada pendampingan intensif dari ustadz-ustadzahnya. Nah, kemudian ada karantina Quran. Ya, kok bahasanya karantina, Ustadz? Nah, ini jadi bahasa karantina ini kami ambil dari melihat memang fenomena di Ananda yang terutama di kelas 9 ayah, ya mohon dipersiapkan beberapa bulan ini, ya 4 sampai 5 bulan insya Allah kita nanti akan siapkan bersama, ya. Ini karantina Quran ini dikhususkan bagi siswa kelas 9,
Dihususkan bagi kelas 9 yang apa Ustaz? Ananda yang belum mencapai target hafalan. Ya. Kalau dulu kan saya ingat sekali di awal di awal Ananda masuk dulu di kelas 7 itu memang target kita itu adalah 5 juz begitu ya. Jadi selama 3 tahun di di SMP itu anak soleh, Ananda ini mampu menghafal 5 juz. Dan memang kalau dilihat dari persentasenya ini sedikit sekali yang mencapai itu, tetapi untuk target realistisnya adalah insya Allah setiap tahun itu Ananda bisa menambah hafalan minimal 1 juz saja, ya minimal 1 juz. Makanya nanti ketika mereka sudah selesai di SMP, minimal ada penambahan hafalan 3 juz bagi putra putri kita. Dan insya Allah nanti karantina Quran ini kita khususkan di kelas 9. Ya, ini dikhususkan di kelas 9 untuk mencapai target yang 3 juz itu. Nah, makanya bagi Ananda yang belum, misalkan sekarang ini kan dia baru sampai 1 juz misalkan penambahannya, insya Allah di rentang waktu 5 bulan ke depan, insya Allah itu akan kita kejar itu insya Allah. Ya, mohon doanya ayah bunda, mudah-mudahan di rentang waktu 4-5 bulan ini target hafalannya bisa tercapai. Ya, berarti berat Ustaz. Insya Allah jika kita mau begitu ya, jika kita ingin insya Allah tidak ada yang berat ayah bunda. Karena sejatinya di dalam Al-Quran juga Allah sudah menjamin itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir begitu. Jadi yang penting nanti insya Allah interaksi kita dengan Al-Quran ini aja yang diintensifkan. Oke. Nah kemudian ini juga karantina Quran ini juga menjadi nanti persiapan untuk wisuda. Ya, wisuda di akhir tahun insya Allah. Nah kemudian ada tilawah wajib. Tilawah wajib ini kan untuk Al-Quran, ya dia kan ada 3. Ya. Kemudian ada hifdzon, kemudian ada beberapa tadaburan, kemudian di situ ada juga tilawatan begitu. Bagaimana Ananda setiap hari juga usahakan untuk dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal adalah one day half juz begitu. Kalau ada odol dan lain sebagainya begitu, ada odoj dan lain sebagainya, 1 hari 1 juz, ya insya Allah Ananda bisa sampai kepada 1 hari setengah juz. Ya, selanjutnya adalah ya ini gambaran pembelajaran kami di kelas ayah bunda. Ya, jadi 45 menit atau 60 menit di kelas. Jadi gambarannya itu seperti ini. Lanjut Ustaz Zainal. Ya. Jadi itu seperti ini. Jadi ada beberapa ketika ini melakukan belajar di kelas. Jadi ada bukaan yang buka oleh ustadzahnya. Pembukaan itu di dengan tidak sehat. Misalkan baru nanti Ananda murojaah. Nah, kemudian Anda masuk ke kegiatan ini adalah bacaan, ya. Baik Anda yang sudah mampu membaca maupun yang belum mampu membaca, ya, di dalam pembelajaran Al-Quran ada talaki bacaan oleh ustadz-ustadzahnya, sehingga ini meminimalisir kesalahan di dalam membaca, di dalam menghafal. Kemudian Ananda menghafal hafalan baru, kemudian setoran hafalan. Dan kemudian di akhir adalah ada tilawah mandiri. Kemudian Ananda juga di situ nanti bisa murojaah jika ada waktu tersisa. Dan kemudian lanjut Ustaz Zainal. Nah, ada agenda pekanan kita ayah bunda. Ya, agenda pekanan ini adalah agenda yang sejatinya ini berlaku setiap pekannya begitu. Ya. Di antaranya adalah murojaah pekanan, dan ini yang harus kita sama-sama pahami bahwa ketika Ananda di sekolah, misalkan pembelajaran Al-Quran itu ada 4 hari misalkan, atau ada 5 hari misalkan, maka usahakan 3 hari itu waktu Ananda untuk menghafal, untuk ziyadah hafalan begitu ya. Dan kemudian ada 1 hari, misalkan di akhir pekan, misalkan entah itu di hari Kamis atau di hari Jumat, itu ada waktu untuk mereka mereview kembali, mereka memurojaah kembali hafalannya pada 3 hari sebelumnya, begitu, atau 4 hari sebelumnya. Ini murojaah pekanan. Dan kemudian ada tasmi. Ya, tasmi yang alhamdulillah sampai sekarang
menjadi unggulan di sekolah kita, begitu, tasmi pekanan. Ya, setiap hari Sabtu. Jadi Ananda yang sudah mencapai 1 juz misalkan, ya nanti insya Allah kita akan fasilitasi dengan agenda tasmi setiap hari Sabtu. Kenapa begitu? Agar hafalan-hafalan sebelumnya itu bisa melekat begitu dengan baik. Nah, kemudian nanti sejalan dengan dengan agenda kesiswaan, insya Allah mulai kalau di kalender pendidikan itu ada sekitar tanggal 5 Februari ayah bunda, mohon diperhatikan. Insya Allah nanti kita akan mulai dengan khataman atau mabit begitu. Ini kan masa pandemi Ustaz. Iya, sekarang kan bisa virtual semua gitu. Nah, khataman atau mabit virtual. Insya Allah nanti agendanya itu adalah setiap malam Sabtu begitu, setiap bulannya. Nah, selanjutnya adalah, nah ini ini agenda bulanan atau agenda tahunan kita. Kalau tadi harian sudah, kemudian pekanan sudah, nah kemudian sekarang agenda bulanan. Dan ini juga menyangkut agenda akhir tahun insya Allah. Ya, ini karena ini baru tahun ini kita ada kelas 3 atau kelas 9, mohon maaf. Ya, maka akhir tahun ini insya Allah kita akan mulai dengan haflah ikhtitam atau haflah akhirus sana. Ya, ada wisuda. Namun perlu kami informasikan bahwa agenda bulanan atau tahunan kita di sini ada ujian kenaikan kelas ayah bunda. Ya, jadi kalau misalkan target hafalannya itu adalah 1 juz setiap tahun, ya maka di situ ayah bunda bisa cek di setiap setiap triwulan misalkan, ya di setiap triwulan atau di setiap mid semester, di situ insya Allah tetap ada ujian Al-Qur'annya. Jadi kalau kalau di 1 tahun itu adalah 1 juz, maka di mid semester itu minimal Ananda sudah menambah 1/4 juz. Ya, kalau 1 juz itu adalah 10 lembar, maka di setiap mid semester itu Ananda sudah menambah 2,5 lembar. Ya, 2,5 lembar. Berarti 2,5 lembar itu sekitar 5 halaman berarti. Ya, insya Allah itu menjadi bahan ujiannya. Nah, kemudian kalau akhir semester, ya maka itu harusnya Ananda sudah menambah 1/2 juz atau 5 lembar, begitu, atau 10 halaman. Nah, kalau misalkan di akhir tahun atau penilaian akhir tahun, maka sejatinya Ananda sudah menambah 10 lembar atau 20 halaman. Nah, kemudian nanti insya Allah kita akan pada agenda terdekat ini akan ada MTQ atau kelas meeting di agenda semester genap ini. Nah, kemudian ada juga tasmi akbar ayah bunda. Ya, tasmi akbar ini nanti ada di sini nih. Nah, ada di di slide selanjutnya ada tasmi akbar. Kemudian ada haflah ikhtitam atau haflah akhirus sanah atau wisuda. Nah, kemudian ini selanjutnya Ustaz Zainal. Nah, ini ada prosedur ujian ya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, minimal Anda menyelesaikan 1/4 target hafalan dengan nilai baik. 1/4 itu berarti ya yang tadi itu 2,5 lembar atau 5 halaman. Kemudian setelah mereka menyelesaikan itu 1/4, mereka murojaah individu minimal 1 kali, kemudian mereka tasmi, ya lulus pra-ujian dan kemudian ujian akhir semester. Nah, selanjutnya Ustaz Zainal, ya tasmi akbar ayah bunda, ya tasmi akbar ini adalah menjadi acara prawisuda gitu ya. Jadi siswa sudah menyelesaikan target hafalan di SMP atau SMA IT minimal 3 juz. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Dan kemudian ilmuannya Ananda sudah menang di setiap juz itu Ananda harusnya sudah mentasmi hafalannya dengan baik. Nah, kemudian nanti di takbar ini adalah ini untuk kelas 3. Jadi mohon dipersiapkan ya Bunda ya. Siswa mentasmi kembali hafalannya selama di SMP IT. Nah, kalau misalkan ini tasmi akbar ini adalah nanti di semua anak gitu, di kelas 9. Ya, jadi yang sudah sampai 3 juz mereka harus tasmi 3 juz itu. Yang sudah sampai 5 juz mereka harus tasmi 5 juz itu sekali duduk begitu ya. Dalam satu waktu juga. Insyaallah nanti kita akan tentukan waktunya. Ya, selanjutnya adalah selanjutnya Ustaz Zainal ya. Nah, ini acara akhir tahun ya, acara akhir tahun ya, sedikit lagi insyaallah. Nah, waktunya ini adalah
sertifikasi tahfiz adalah pengujian hafalan tahfiz pada akhir tahun ketiga, yang khusus untuk kelas 3. Tetapi untuk Ananda, misalkan yang kelas 7, kelas 8, yang sudah mencapai target 3 juz, bisa nanti mengikuti acara wisuda ini, ya, melalui melalui prosedur-prosedur yang sudah kami persiapkan. Kemudian model pengujiannya adalah menyetorkan hafalan yang telah diperoleh selama masa pembelajaran di sekolah. Itu yang tadi yang saya sebutkan itu yang yang tasbih sekali duduk. Ya, kemudian siapa saja yang mengikuti acara wisuda ini atau sertifikasi hafalan ini, yang berhak mendapatkan sertifikat itu adalah yang mampu menyelesaikan setoran 3 juz, minimal 3 juz. Jadi bagi Ananda yang yang baru 1 juz atau 2 juz, insya Allah nanti masih ada sisa 5 atau 4 bulan ke depan. Insya Allah nanti kita akan strateginya kita akan sepakati nanti dengan Ananda dan dengan ustadz-ustadzahnya. Nah, kemudian nanti terakhir ada wisuda Al-Quran. Insya Allah mungkin itu saja. Allahumma rahmna bil Quran, semoga Allah memberikan rahmat kita dengan Al-Quran insyaallah. Terima kasih Ayah Bunda atas atas keluangan waktunya pada sore hari ini. Besar harapan kami jika sudah disampaikan oleh sekolah tadi, besar harapan kami untuk memberikan masukan, baik itu masukan positif maupun masukan negatif, insyaallah akan senantiasa kami akan menjadi perbaikan untuk kami ke depannya. Sekian dari Tiang, Ustazah Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustadz Mutakillah Arsyad selaku koordinator bidang Al-Quran. Baik, Ayah Bunda, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi Ayah Bunda yang ada pertanyaan, silakan melalui fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Kami persilahkan. Mungkin ada pertanyaan atau yang belum jelas, silakan kami buka sesi tanya jawab melalui fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Silakan Ayah Bunda. Silakan. Silakan Ayah Bunda. Mungkin ada yang belum jelas dari pemaparan bidang kurikulum, kesiswaan maupun dari koordinator bidang Al-Quran tadi. Mungkin ada yang belum jelas, yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan ya Ayas. Afwan, Ayah, ini suaranya belum terlalu jelas. Oh ya, dengan abinya Ayas. Abinya Ayas. Kelas 9. Oh, geng. Fitur chatnya kalau ini nggak bisa ya, masih disable. Tapi nggak apa-apa, mau nanya ini aja, Ustazah. Untuk silakan. Pembelajarannya jadinya apakah hadir ke sekolah atau karena kita belum terima info ya, apakah hadir ke sekolah atau daring atau ada kombinasi seperti yang semester lalu ya. Mohon infonya. Keren. Syukron Ayah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kepada bidang kurikulum, apakah langsung dijawab atau gimana? Kita tampung pertanyaan yang lain dulu. Ya, pertanyaan yang kedua, silahkan Ayah Bunda. Mungkin ada lagi? Tafadhol, Ayah, Bunda.
Sambil menunggu kita jawab dulu aja sepertinya Ustazah Oh, Anggi. nggih. Boleh. Silakan Ustazah Tias, kami persilahkan. Baik. Untuk pembelajaran sementara ini kita masih tetap pakai online, namun insya Allah beberapa waktu ke depan akan kami umumkan pembelajaran melalui daring. Tapi sekali lagi tetap ayah bunda dapat memilih mau online ataupun offline, insya Allah sama-sama kami fasilitasi. Tapi dari sekolah memang sudah ada rencana untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka 1 pekan 3 kali, masuk dari jam 7:30 pagi sampai jam 11:30 insya Allah. Begitu Bapak atau Ayah dari Mas Ilyas, Mas Ayas ya. Nggih. Tambahan. Nggih. Tafadhol Ustazah Yufita. Jadi begini Ayah dan Bunda, jadi sebenarnya kemarin kita sudah berharap kita langsung offline begitu ya. Tetapi mekanisme di Kota Mataram ini berbeda dengan di kabupaten yang lain. Entah itu Kabupaten Lombok Barat, KLU, begitu itu berbeda. Mungkin karena memang kondisi pandemi ini begitu aktifan di sini revisi kemarinnya. Kondisi pandemi ini di Mataram ini kemarin cukup tinggi ya. Jadi kita melihat kondisi fluktuatif, melihat grafik peningkatan atau penurunan kondisi pandemi, dan ini juga kita dalam rangka kita sedang pengajuan ya. Dan kemarin diputuskan oleh Dinas Pendidikan bersama dengan Wali Kota Mataram bahwa pekan depannya lagi sekitar tanggal 14 insya Allah sekitar tanggal 14 itu akan akan ada uji coba tatap muka begitu. Ketika sudah di uji coba tatap muka ini tidak ada permasalahan ketika berlangsungnya proses pembelajaran tatap muka terbatas istilahnya. Jadi hanya separuh siswa masuk, maka kalau tidak ada permasalahan maka akan dilanjutkan pada tatap muka begitu Ayah Bunda, segala hal fasilitas mencoba kita upayakan untuk kita penuhi saat ini itu insya Allah. Jadi keputusan sekarang ini kenapa kemarin kita tidak langsung melaksanakan pembelajaran tatap muka, karena memang untuk Kota Mataram ini sekarang sedang ada di Dinas Pendidikan Kota Mataram. Nanti kita melihatlah grafik siklusnya naik turunnya kondisi pandemi ini. Begitu, Ayah. Itu Ustazah Anggi tambahan dari saya. Ustazah Anggi, mikrofonnya masih belum aktif. Afwan. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ayah Wafa. Yuliadi Zamroni, ayah dari Anissa. Ayah Anissa 8B. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk tugas atau proyek harus dilakukan kedua-duanya atau pilih salah satu atau bisa diganti dengan proyek lainnya. Dan pertanyaan yang kedua, untuk desain grafis mungkin bisa lebih diaktifkan lagi. Oke, silakan. Baik. Untuk proyek, ini karena sudah kita mampatkan ya, hanya 2 proyek dalam 1 semester, harapannya dapat dilaksanakan dua-duanya. Ya, agar nanti penilaian yang kami inginkan untuk pelajaran prakarya dan seni budaya dapat terpenuhi. Namun apabila ada ananda yang secara khusus memiliki kemampuan lain, misalnya Mbak Anissa kemarin buat buku dan sebagainya, boleh silakan nanti dilaporkan ke sekolah untuk sebagai nilai tambahan. Baik. Ya, syukron Ustazah Tias. Bagaimana Ayah Anissa gitu ya paparannya? Yang selanjutnya pertanyaan dari Bunda Ririn. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana untuk Ananda yang belum selesai hafalannya yang 3 juz? Hafalan 3 juz. Kepada Ustadz Mutakillah, tafadhol.
Nggih, langsung yang jawab Ustazah Anggi. Oke, Jadi tafadhol Ustaz, langsung dijawab. ya, sebetulnya ini hafalan 3 juz ini adalah ini target minimal sekali Bunda. Ya, artinya kalau misalkan dari kelas 7 Ananda sudah sudah mencapai target 1 juz setiap tahunnya, insya Allah ini tidak akan berat. Namun kemudian bagi Ananda yang tadi yang saya katakan baru misalkan menyelesaikan 1 juz atau 2 juz, insya Allah nanti 4-5 bulan ke depan ini akan kami berikan perhatian khusus insya Allah dengan nanti ada ya sejenis kontrak lah begitu. Artinya nanti kita akan hitung misalkan 1 juz itu berapa halaman gitu ya. 1 juz itu berapa halaman, kemudian itu nanti akan kita berikan porsi lebih. Ya, di setiap harinya itu entah misalkan Ananda menghafal setiap hari 5 baris setiap setiap setoran, atau insya Allah atau lebih, insya Allah nanti kami akan akan fasilitasi itu. Insya Allah target kami adalah minimal Ananda menghafal menambah hafalan 3 juz. Insya Allah 4-5 bulan ke depan ini kita akan kejar itu ayah bunda insya Allah. Oke, terima kasih Ustazah Anggi. Oke, syukran Ustaz Takila atas pemaparannya. Selanjutnya ini dari Bunda Nabila Isdiana. Jadi kapan dimulai pembelajaran tatap mukanya Ustazah? Gimana? Ustaz? Untuk pembelajaran tatap muka, insya Allah kami rencanakan, masih dalam bentuk rencana, itu di tanggal 18 Januari, insya Allah 2 pekan lagi. Namun kita masih terus melihat info ya dari dinas terkait untuk perizinannya, dan sekarang masih kami urus. Selain itu juga untuk ketersediaan alat-alat atau perlengkapan kesehatan di sekolah sedang kami lengkapi. Sehingga rencana kami akan mulai pembelajaran tatap muka di tanggal 18 Januari, insya Allah. Begitu ya Bunda. Insya Allah tanggal 18 Januari, insya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan dari wali murid, dari Ayah Farah, kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memudahkan kami kontrol terhadap pelaksanaan hafalan Quran terhadap anak kami, mohon diberikan atau di-share tentang kegiatan harian, bulanan maupun tahunan, sehingga pada saat selesai sekolah SMP-nya kami bisa melihat hasil yang telah dicapai. Gitu. Silahkan dari bidang Al-Quran, Ustaz Mutaki. Nggih Ustazah Anggi, sekalian saya akan jawab beberapa pertanyaan setelah itu. Ada 2 saya kira. Ada 2 pertanyaan setelah itu. Jadi insya Allah nanti untuk Ayah Farah, insya Allah nanti kami akan berikan beberapa rincian program dari kami, baik itu harian, pekanan maupun tahunan. Nah kemudian untuk Ayah Balkis ya. Jadi Ananda sekarang kan kondisinya sudah sampai misalkan juz 29 begitu ya. Ya, berarti dia kalau sama juz 30 berarti Ananda baru menghafal 2 juz. Nah, insya Allah kami akan fasilitasi ya Ayah ya. Insya Allah untuk untuk Ananda bisa menambah 1 juz lagi ke depannya. Walaupun memang dengan keterbatasan kita begitu ya, insya Allah mungkin Ananda tidak akan mencapai nilai mumtaz misalkan, tapi insya Allah lah, ya, insya Allah dengan ikhtiar kita insya Allah kita bisa. Nah, kemudian untuk sertifikat nanti kami akan berikan ya setelah itu ya, jika pada akhir tahun itu. Nah ini juga untuk untuk pertanyaan dari Ayah Wafa ya. Untuk karantina Al-Quran, apakah diperuntukkan yang kelas 9 saja atau bisa juga untuk kelas 8? Insya Allah nanti kami akan pertimbangkan Ayah, tetapi di beberapa rancangan program kami, insya Allah
karantina juga sebetulnya juga bisa juga untuk kita terapkan untuk kelas 7 dan kelas 8 insyaallah. Terima kasih Ustaz Hanggi. Oke. Syukron Ustaz Multaki yang sudah menjawab semua pertanyaan untuk di Al-Quran. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Uminya Wafi, Bundanya Wafi, dan Musyafa Sauki. Assalamualaikum Ustaz Ustazah, untuk proyek So Good dan pembuatan tape, kapan jadwalnya Ustaz? Silahkan Ustaz Tias. Ya, untuk proyek, untuk So Good kita akan presentasi di tanggal 6 Februari, sehingga Ananda dapat mengerjakan sebelumnya, karena butuh waktu mungkin kurang lebih hanya 2 hari untuk mengerjakan ini. Namun apabila ingin waktu yang seragam, dapat kami infokan untuk proyek So Good di tanggal 24 sampai 31 Januari, Ananda dapat mulai membuat So Good ini. Kemudian untuk proyek tape singkong manis ini akan dipresentasikan tanggal 27 Maret, di mana nanti di bulan Maret ini Ananda ada UTS ya. Nah, Ananda dapat mulai melaksanakan membuat proyek tape singkong ini di tanggal 13 sampai 20 Maret. Silakan dipilih harinya, cukup buat 1 kali saja, kemudian dilaporkan apa saja bahannya, kemudian prosesnya bagaimana dan sebagainya. Nanti salah satu akan kami pilih untuk presentasi. Sekalian jawab yang untuk dari ayahnya Ayas, Ustazah, ini? Yang ini ya, untuk kelas 9 programnya gitu. Oke. Baik, kami dari Dinas ini hanya menginfokan bahwa untuk kelas 9 sampai saat ini infonya hanya ujian sekolah, ya, karena UN sudah dihapus sehingga sekolah yang melaksanakan ujian gitu. Dan untuk program kami sudah siapkan sebenarnya sejak awal masuk, anak-anak sudah harus langsung melaksanakan pengayaan persiapan ujian sekolah. Namun tadi kita akan dinamis ya, mengikuti anjuran dari dinas untuk online dulu. Jadi sementara kita tidak mengadakan pengayaan, tapi insya Allah ketika nanti sudah mulai tatap muka, kita akan mulai pengayaan tersebut. Itu saja, Ustazah? Ya, begitupun juga untuk AKM kelas 8 akan sudah bisa langsung dimulai untuk pengayaan saat nanti pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan. Baik. Oke, syukron Ustazah Tias. Ini ada pertanyaan lagi untuk di bidang Al-Quran dari bundanya Dimas Aufa. Bagaimana kalau hafalan Al-Qurannya belum selesai 1 juz? 1 juz pun padahal sudah kelas 8. Dan dari ayat Sudiarti. Assalamualaikum Ustaz. Untuk hariannya hafalan Al-Qurannya bisa lebih ditekankan biar anak lebih serius dan disiplin untuk mencapai target hafalannya. Silahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Anggi. Insyaallah ya Bunda, memang ini menjadi upaya begitu, upaya ekstra kita gitu kan. Jadi ini kan anak-anak ini kan potensinya ini kan berbeda-beda Ustaz. Ayah Bunda. Jadi insyaallah tetap kami akan fasilitasi ayah ya Bunda. Kalau misalkan Ananda sekarang belum menambah 1 juz, ya mudah-mudahan besok langsung 2 juz nambahnya gitu kan. Walaupun misalkan kemarin dengan sebab hal-hal tertentu misalkan Ananda belum semangat nih menghafal begitu, tapi tetap insya Allah kami optimis. Ya, jika ayah bunda mensupport kami begitu di dalam kegiatan-kegiatan sekolah begitu, insya Allah terutama di dalam hafalannya, insya Allah kami optimis dengan 3 juz itu ya minimal. Walaupun misalkan Anda sekarang sudah kelas 8 Ustaz, kan belum 1 juz pun, insya Allah besok lusa Anda bahkan bisa menambah 2 sampai 3 juz sekalian begitu ya, sekaligus begitu.
Nah, kemudian insya Allah nih untuk apa namanya ayah apa Noviana Fariza Ilham, ya bundanya, Bunda Noviana. Insya Allah Bunda memang di setiap hari, di setiap pembelajaran memang selalu, ya selalu kami apa namanya kami tekankan, ya selalu kami tekankan di dalam apa namanya penambahan hafalan di setiap harinya insya Allah. Insya Allah nanti kami akan tekankan kembali ya Bunda. Insya Allah. Terima kasih Ustazah Anggi. Selanjutnya Ustazah Anggi silakan. Masih mute Ustazah. Afwan. Oke. Nggih. Sampun Ustazah. Nggih. Terima kasih kembali Ustaz Mutaki atas pemaparannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ayah Bunda? Atau cukup? Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan di kolom chat. Nggih. Mungkin cukup nggih pertanyaannya, Ayah Bunda? Ya. Baik, sebelum kami beranjak ke acara terakhir, mungkin mungkin bisa Ayah Bunda bisa mengaktifkan kameranya. Kita ada sesi foto bersama. Ayah Bunda bisa mengaktifkan videonya. Kita ada sesi foto bersama. Kami menunggu Ayah Bunda yang belum mengaktifkan videonya. Oke. Mungkin sudah semua ya. Oke. Oke. Kami persilahkan. Silakan Ustaz Zainal di slide pertama. Oke, slide pertama. Silakan slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Silakan slide ketiga. Silakan. 1, 2, 3. Sudah, Ustazah. Oke. Slide selanjutnya. Sudah. Iya, Ustazah. Sudah? Sudah, Ustaz? Oke, syukron. Baik, Ayah Bunda, kita beranjak ke acara terakhir. Alhamdulillah, di penghujung acara kita ini, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayah Bunda yang sudah berkenan hadir pada acara sore hari ini, yang telah meluangkan waktunya dalam di acara sore hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.